Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun berada, berjumpa kembali kita di channel YouTube Sahabat Al-Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat seiman dimanapun berada, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tuanya. Orang tua hanyalah perantara atau media anak ini lahir ke dunia. Jadi anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hadir ke dunia dalam keadaan suci, bersih, ibarat mutiara yang putih dan polos, tanpa goresan dan tanpa ukiran. Mutiara yang siap diukir dan akan cenderung kepada apa-apa saja yang mempengaruhinya. Jika anak dibiasakan berbuat baik, maka dia akan menjadi baik. Jika diajari yang baik-baik, niscaya dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jika sebaliknya, maka hasilnya seperti apa yang kita torehkan. Dan tentunya setiap orang tua punya harapan dan cita-cita anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berguna bagi orang tuanya, bagi Islam dan kaum muslimin. Dan tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan celaka atas anaknya. Bahkan hewan buas sekalipun tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada anak-anaknya. Dan tentu saja ini adalah tugas dan tanggung jawab di pundak orang tua. Rumah hendaknya berfungsi sebagai benteng yang menjaga anak-anak kita. Yang pertama dilihat oleh anak adalah rumah dan lingkungan sekitarnya. Akan terekam gambaran kehidupan dari apa yang dilihatnya di rumah. Maka pendidikan itu dimulai dari rumah, dan apa yang nampak dan muncul pada anak itu adalah hasil dari pendidikan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud yaitu adalah tauhid. Anak yang lahir dalam keadaan membawa tauhid, membawa keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fitrah kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia anak yang lahir dengan tersegel rapi dengan segel tauhid. Ini yang harus dijaga oleh orang tua, memastikan bahwa segel ini tetap rapi sampai kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan hadisnya adalah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di sini Nabi mengatakan kedua orang tua, bukan lingkungan, bukan sekolah ataupun teman-temannya, sahabat-sahabatnya atau guru-gurunya, tidak, tapi kedua orang tua
Hal ini karena orang tua adalah lingkungan yang terdekat bagi anak. Tidak ada yang lebih dekat kepada anak ini ketika dia lahir, mungkin sampai dewasa, selain daripada orang tuanya. Maka orang tualah yang memberikan pengaruh terbesar bagi anak. Pendidikan orang tua di rumah adalah pondasi dari pendidikan selanjutnya. Sahabat seiman dimanapun berada, pendidikan yang baik merupakan hak anak dan merupakan kewajiban orang tua. Pendidikan bukanlah hibah atau hadiah yang turun dari langit, tidak jatuh begitu saja. Jangan mengharap dapat durian runtuh. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah pendidikan di rumah, maka anak tidak akan dapat pendidikan dari rumahnya, atau dia dapat pendidikan yang lain, atau tertanam padanya nilai-nilai yang negatif dari rumah, sehingga ini akan mempengaruhi pendidikannya di luar. Anak itu bergantung kepada apa yang ditanamkan oleh orang tua di rumah. Kita sering dengar adanya anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka berbuat jahil, baik di sekolah, di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Sebetulnya itu merupakan cerminan dari apa yang didapatnya di rumahnya sendiri. Maka dari itu, tanggung jawab kitalah untuk mendidiknya secara benar. Contoh yang lain adalah ketika kita mengajak anak untuk datang ke rumah ibadah, sholat, mendengarkan taklim. Anak yang dididik di rumah dengan baik, maka sesampainya di rumah ibadah, tentunya mereka akan berlaku sopan, tertib dan tenang, tidak membuat keributan, tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya, ataupun kegiatan-kegiatan ibadah. Maka tidak ada anak yang dilarang untuk datang ke tempat ibadah, tetapi tanggung jawab kitalah untuk mendidiknya, memberikannya karakter yang baik, supaya dia betul-betul menjadi anak yang terdidik yang seperti kita harapkan bersama. Sahabat seiman dimanapun berada, semoga anak-anak kita nantinya benar-benar menjadi anak-anak yang baik, yang terdidik dan terpelajar, mendapatkan pendidikan yang baik, dimulai dari rumah tangga sampai ke tingkat pendidikan formal lainnya, sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan di sekitarnya, berbakti dan santun kepada orang tuanya, taat dalam menjalankan perintah agama. Di saat hari tua nantinya, ketika ajal merenggut nyawa, merekalah yang akan menuntun dan membisikkan kalimat tauhid kepada orang tuanya, kepada kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.